Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ranti Apriliani selaku moderator dari kelompok 4 kelas paralel dari mata kuliah Hukum Tata Negara dan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang DPR. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan teman-teman saya di kelompok 4 ini. Yang pertama ada Bella Lesta Nurul, yang kedua Sofia Trimulya, yang ketiga Hestiantina Effendi, yang keempat Septanada, dan yang terakhir saya sendiri Ranti Apriliani. Selanjutnya akan dibahas mengenai DPR tersebut. Baiklah, yang pertama, sejarah terbentuknya DPR. Sejarah terbentuknya DPR dibagi menjadi 3. Yang pertama, Volksraad. Yang kedua, masa penjajahan kemerdekaan. Dan yang ketiga, dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada tahun 1916, Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum membentuk Volksraad. Pada awalnya, Volksraad tidak diberi hak legislatif oleh Belanda. Volksraad hanya bertugas memberi nasihat pada pemerintah. Selanjutnya, pada tahun 1918, anggota Volksraad dilantik oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum. Volksraad baru benar-benar bekerja setelah dilantik. Pada awal berdirinya, Volksraad memiliki 38 anggota. 15 diantaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda atau Eropa, dan orang Timur asing, Tionghoa, Arab, dan India. Pada akhir tahun 1920-an, mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang pertama kali menginjak bumi di Indonesia, yaitu mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Hindia Belanda tidak mampu melawan dan menyerah kepada Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, dengan demikian, Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi. Kedatangan Jepang awalnya disambut gembira oleh rakyat Indonesia, karena cita-cita Indonesia untuk lepas dari penjajahan Belanda telah berhasil diwujudkan. Maka, dibentuklah sebuah lembaga legislatif yang bernama KNIP, atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Sesuai dengan ketentuan dalam aturan peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, dan pembentukan KNIP yaitu pada tanggal 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi DPR RI. Selanjutnya, kedudukan DPR dalam negara Republik Indonesia. Yang pertama, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di provinsi disebut DPRD provinsi, sedangkan yang berada di kabupaten disebut DPRD kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang. DPRD provinsi sekurangnya 35 orang, sebanyaknya 100 orang. DPRD kabupaten sekurangnya 20 orang, sebanyaknya 50 orang. Yang kedua, masa jabatan DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Sebelum memangku jabatan, anggota DPR mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipadu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. Lembaga negara DPR mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi legislasi. Fungsi legislasi artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN. Fungsi pengawasan artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap
pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Selanjutnya ada fungsi DPR. Fungsi DPR ini ada 3. Yang pertama, fungsi legislasi, yaitu fungsi yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran, yaitu fungsi yang memiliki kekuasaan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu fungsi yang memiliki kekuasaan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Fungsi-fungsi ini dilaksanakan sebagai kerangka representasi rakyat terhadap pemerintah. Undang-Undang 1945 Pasal 20A ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 69 ayat 1 sampai 2 dan Pasal 70 ayat 1 sampai 3. Selanjutnya yaitu tugas dan wewenang DPR. Yang pertama, terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang: 1. Menyusun program legislasi nasional. 2. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang. 3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD. 4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. 5. Menetapkan UU bersama dengan Presiden. 6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi UU. Yang kedua, terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang: 1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. 2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. 4. Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Yang ketiga, terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang: 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. 2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDE dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Hak dan kewajiban DPR. Anggota DPR mempunyai hak: A. Mengajukan rancangan undang-undang, B. Mengajukan pertanyaan, C. Menyampaikan usul dan pendapat, D. Hak imunitas atau hak kebebasan hukum anggota DPR adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota DPR mempunyai kewajiban: A. Mengamalkan Pancasila, B. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan, C. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, D. Memperhatikan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. DPR mempunyai hak 1. Interpelasi. Yang dimaksud hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Angket. Yang dimaksud dengan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintahan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Menyatakan pendapat. Yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional, disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden
atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.